Keinginan manusia untuk berumur panjang dan melihat masa depan tampaknya memiliki secercah harapan. Beberapa organisasi telah menawarkan opsi untuk melakukan krionik, yaitu sebuah metode pembekuan orang untuk dihidupkan lagi pada beberapa puluh tahun mendatang ketika teknologi sudah semakin pesat berkembang. Familiar dengan tokoh Mr. Freeze, musuh bebuyutan Batman yang membekukan jenazah istrinya dan dirinya sendiri agar bisa bersatu kembali di masa depan. Ternyata ini bukan sekedar fiksi. Di tahun 2015, seorang gadis Thailand berusia 2 tahun menjadi orang termuda di dunia yang dibekukan tubuhnya sebagai jalan untuk mengawetkan otaknya segera setelah kematian akibat kanker otak langka. Cara ini ditempuh oleh kedua orang tuanya dengan harapan bahwa buah hatinya suatu saat akan dihidupkan kembali. Gagasan pendinginan tubuh ini dilakukan melalui teknologi yang dikenal sebagai krionik. Ialah Dr. James Hiram Bedford, seorang profesor psikologi di University of California, Berkeley. Di tahun 1967, lelaki ini meninggal karena kanker ginjal yang dideritanya. Namun proses kematian Bedford sungguh tidak biasa. Tubuhnya yang baru saja menghembuskan nafas terakhir dijemput dengan cepat untuk dibekukan. Bedford adalah orang pertama di dunia yang menjalani krionik, istilah yang digunakan untuk merujuk metode pembekuan manusia. Harapannya, setelah dibekukan, dirinya bisa dihidupkan kembali suatu saat nanti. Meski terdengar mustahil, nyatanya studi ilmiah tentang krionik ini dilakukan selama lebih dari 50 tahun. Menurut prediksi, sekitar tahun 2045 nanti, pengetahuan dan teknologi krionik sudah cukup lengkap untuk membangkitkan Bedford dan semua orang yang dibekukan di laboratorium. Pembekuan manusia bukanlah gagasan yang futuristik. Nyatanya, ini semua bermula di tahun 1962. Seorang ahli fisika, Robert C. W. Ettinger, dalam bukunya The Prospect of Immortality, mengatakan bahwa manusia bisa membekukan dan mengawetkan dirinya hingga nanti dibangkitkan kembali ketika teknologi sudah cukup canggih. Buku ini mengundang perhatian berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan. Bahkan hingga tahun 1970 telah ada 6 perusahaan yang menawarkan jasa krionik. Salah satunya adalah Alcor, pihak yang menangani jasa Bedford. Ettinger meninggal dunia pada tahun 2011 di usia 92 tahun. Setia pada kata-katanya, tubuh Ettinger pun menjalani krionik dan masih berada dalam tangki hingga saat ini. Apa itu krionik? Krionik adalah teknologi teranyar dalam dunia sains kedokteran yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dengan melibatkan mendinginkan tubuh orang yang mati menggunakan nitrogen cair, di mana pembusukan fisik akan berhenti, dengan harapan bahwa prosedur ilmiah di masa depan suatu hari nanti akan dapat menghidupkan kembali orang-orang ini dan mengembalikan mereka ke kesehatan yang baik. Kondisi preservasi krionik kadang digambarkan sebagai penangguhan waktu kematian atau menunda kematian, karena status kondisi pasien krionik tidak mengalami perubahan sama sekali sampai tiba waktu penghidupan kembali, seperti mesin waktu. Di negara-negara tempat praktek krionik berkekuatan legal secara hukum, mereka yang bertanggung jawab atas proses ini hanya boleh melakukannya pada orang yang mati. Sampai saat ini, melakukan krionik pada orang yang hidup dan sehat walafiat digolongkan melanggar hukum. Yang lebih menarik lagi, teknologi krionik tidak hanya menyediakan jasa pendinginan tubuh manusia. Cryopreservation adalah satu fitur layanan krionik yang mengacu pada pengangkatan kepala. Iya, kepalanya saja dari seseorang yang telah dinyatakan mati secara hukum. Teorinya, otak menyimpan informasi penting yang tak terhingga, seremeh apapun, dan bahwa tubuh baru bisa dibuat dengan cloning atau tubuh aslinya bisa diregenerasikan di masa depan. Dalam beberapa kasus, proses pendinginan ini juga digunakan untuk memastikan kelestarian masa depan spesies dengan membekukan sperma dan telur dari spesies yang terancam punah. Ketika melakukan proses krionik, ada 2 pilihan yang bisa dilakukan oleh orang yang telah mendaftar untuk ikut eksperimen ini. Pertama adalah membekukan seluruh tubuhnya, dan kedua, membekukan hanya otak miliknya untuk kemudian ditransplantasi pada orang lain beberapa tahun mendatang.
Pendinginan tubuh lewat krionik ini sangat berbeda dari apa yang kebanyakan orang anggap sebagai pembekuan, seperti menempatkan daging dalam freezer di rumah. Ini nyatanya berbeda. Perbedaan utamanya adalah ketika proses yang disebut vitrifikasi, di mana lebih dari 60% air di dalam sel tubuh diganti dengan bahan kimia pelindung yang mencegah pembekuan dan pembentukan kristal es, bahkan pada suhu krionik sekitar minus 124 derajat Celcius. Tujuan dari pendinginan tubuh ini adalah untuk memperlambat gerakan molekuler sehingga berada dalam keadaan statik, efektif melestarikan sel dan jaringan tanpa batas dalam keadaan aslinya. Untuk tempat pembekuan, biasanya jenazah akan dibekukan dalam sebuah tangki berisikan liquid nitrogen dengan suhu sekitar minus 130 derajat Celcius. Selain contoh kasus terbaru dari anak perempuan Thailand di atas dan hewan-hewan percobaan lab, ada 300 orang di dunia yang sampai detik ini masih dalam berada kondisi beku sejak pertama kali mereka menjalani pendinginan tubuh. Siapa saja di antaranya? Yang pertama adalah Dr. James Bradford, seorang profesor psikologi University of California, adalah orang pertama dalam sejarah yang pernah dibekukan secara krionik. Meninggal tahun 1967, sampai saat ini tubuhnya masih membeku, dan laporan terakhir menyatakan bahwa kondisinya masih sama seperti sedia kala. Kedua, Dick Clare Jones, seorang produser, aktor, dan penulis lawas. Ia meninggal akibat komplikasi AIDS. Jones juga merupakan anggota Cryonic Society of California. Kemudian ada Thomas K. Donaldson, pakar matematika. Ia percaya bahwa bahkan setelah kematian, otak masih terus aktif berfungsi dan manusia saat ini belum memiliki teknologi yang mumpuni untuk mengaksesnya. Kemudian ada FM 2030. Nama baru untuk Feridun M. Esfandiari. Esfandiari meninggal tahun 2000 akibat kanker pankreas dan berharap sains di masa depan akan dapat menggantikan organ tubuh asli dengan yang sintetik. Kemudian ada Dora Kent, adalah ibu dari Saul, anggota direksi Alcor Life Extension Foundation. 59 orang telah dibekukan oleh Alcor dan disimpan dalam fasilitas mereka. Kematiannya di tahun 1987 dikatakan kontroversial karena Saul percaya bahwa ibunya masih hidup saat dibekukan, yang menjadikannya sebagai upaya pembunuhan. Kemudian Jerry Leaf adalah wakil presiden Alcor Life Extension Foundation yang meninggal akibat serangan jantung tahun 1991. Kemudian Terence Williams dan John Henry Williams adalah ayah dan anak yang menjalani krionik atas dasar keputusan pribadi dan sukarela. Ted menginginkan dirinya untuk dibekukan melalui krionik dan meminta keluarganya untuk mengikuti wasiatnya agar bisa berkumpul kembali sebagai keluarga utuh di masa depan. John Henry kemudian menyusul sang ayah menjalani pendinginan tubuh di tahun 2004. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu berminat mengawetkan tubuhmu?